pasar obligasi secara umum pasti sejalan dengan pergerakan dari suku bunga. Kita tahu bahwa suku bunga sangat mempengaruhi pergerakan harga obligasi karena imbal hasil yang dihasilkan juga akan bergerak menuju sejalan dengan arah suku bunga. Kita tahu sendiri tahun ini Bank Indonesia menurunkan bunga 5 kali 125 basis dan Federal Reserve juga menurunkan suku bunganya, sehingga tahun ini kita lihat pasar obligasi naik agak signifikan, dan kita juga melihat bahwa tahun depan pergerakan suku bunga pasti tetap faktor utama yang mempengaruhi arah obligasi ke depan. Selain itu kita juga lihat supply dan demand dari pemerintah sendiri, supply dari pemerintah dan demand dari market seperti apa. Pemerintah harus menerbitkan obligasi sebesar apa di tahun 2026, bagaimana demand dari domestik dan luar negeri, semua itu akan mempengaruhi pergerakan harga obligasi. Mungkin dua itu faktor yang paling utama sih yang bisa kita lihat. Majoris obligasi utama itu mencoba memenuhi kebutuhan investor untuk yield yang sedikit lebih memadai daripada money market, dengan resiko yang terprediksi, kinerja yang bisa terukur juga. Bagi investor yang punya horizon yang tepat, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik juga. Investor yang jangka panjang bisa menggunakan majority untuk tempat istilahnya parkir sementara. Kalau mereka melihat ada peluang yang lebih baik, mereka bisa kembali ke investasi utamanya. Untuk yang short term bisa mengharapkan return yang lebih memadai dari sekedar money market. Tapi overall produk ini berinvestasi di dominannya di obligasi korporasi yang investment grade, sehingga kenyamanannya dan credit risknya sangat minimalis, termanageable, dan juga return yang diharapkan juga cukup manageable. Jadi saya melihat ada gap, ada kebutuhan investor mengingat suku bunga yang sudah cukup rendah pada saat ini untuk mencoba mencari alternatif untuk berinvestasi baik yang menengah maupun jangka panjang. Kita sangat selektif dalam memilih obligasi korporasi yang kita akan masukkan dalam portofolio kita untuk obligasi utama ini, di mana kita akan berinvestasi kepada obligasi korporasi di mana emitennya sendiri adalah emiten yang baik. Kita cek tren industri dari industri mereka sendiri, bagaimana future cash flow-nya terutama dalam 3-5 tahun ke depan, sehingga resiko untuk kredit itu sangat minimalis. Kita juga melihat track record dari perusahaan atau emiten yang akan kita beli obligasinya ini dan masukkannya dalam portofolio, bagaimana mereka men-treat kreditor mereka, bagaimana mereka doing good corporate governance-nya seperti apa, sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi kita untuk own atau memiliki obligasi dari emiten tersebut. Tentunya mereka tidak sendiri, industrinya seperti apa, kita juga lihatin apakah industri ini masih relevan dalam 3-5 tahun ke depan. Kenapa 3-5 tahun? Biasanya obligasi korporasi yang kita masukkan dalam portofolio bisa up to 3-5 tahun tenornya. Jadi kita merasa penting banget untuk melihat tren jangka pendek dan menengahnya ini 3-5 tahun, sehingga kenyamanan bagi kita untuk berinvestasi masih bisa kita pertahankan. Baik investor jangka panjang selalu punya alasan untuk memiliki majoris obligasi utama dan produk fixed income lainnya, karena satu, ada kebutuhan untuk diversifikasi. While jangka panjang tujuannya masih harus dicapai, mereka juga butuh some diversifikasi untuk capital preservation untuk sementara, ataupun mereka sendiri punya kebutuhan jangka pendek dan menengah yang harus dipersiapkan juga. Biasanya instrumen investasi jangka panjang bergerak lebih volatile, mereka butuh stabilisasi dalam portofolionya untuk memenuhi kebutuhan yang pendek maupun menengah. Dan
untuk motivasi berjaga-jaga seandainya ada opportunity yang lebih baik, mereka tinggal bisa pindah kembali ke investasi yang jangka panjang. Jadi kita melihat bahwa potensi atau room kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah itu bisa dipenuhi oleh produk-produk fixed income seperti majoris obligasi utama. Profil investor yang kita pikir cocok dengan majoris obligasi utama ini itu mulai dari investor dengan risiko risk profile yang moderat sampai even risiko yang risk profile risikonya yang tinggi. Kenapa begitu? Risiko yang moderat dengan horizon jangka pendek bisa menjadikan ini sebagai alternatifnya karena kita berinvestasi dalam korporasi yang investment grade, dan untuk investor jangka panjang dan long term horizon serta risiko yang tinggi pun bisa memanfaatkan ini untuk alternatif sementara, temporary, ataupun juga tempat untuk menunggu keadaan lebih baik, lebih stabil, atau seperti motivasi berjaga-jaga sehingga pada saat yang diperlukan mereka bisa kembali ke investasi utamanya mereka selain berinvestasi di fixed income, dalam hal ini majoris obligasi utama. Posisi fixed income investment di 2026 dalam hal ini adalah majoris obligasi utama atau kita sebut majoti, bisa sebagai tempat utama investasi karena potensinya masih sangat ada, ataupun bisa sebagai alternate bagi investor jangka panjang. Kita melihat bahwa tren suku bunga yang turun di 2025 ini masih bisa berlanjut di 2026, sehingga kita bisa mengharapkan capital appreciation dari harganya. Selain kupon yang ditawarkan juga masih sangat memadai compare to money market. Jadi buat investor yang profilnya cocok, kita masih bisa melihat peran majoti di tahun 2026 ini bisa sangat memadai, sangat cocok untuk investor dengan risk profile yang tepat. Kita masih melihat bahwa tren harga obligasi itu masih bisa membaik, meskipun tren kuponnya sudah menurun, tapi keadaan suku bunga yang rendah kita masih perkirakan terjadi di 2026.